Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia, Rabu 24 April 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini kami masih merasakan kasih Bapa dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Di bawah perikop, Lazarus dibangkitkan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi berapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masygulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkannya, tetapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, tema yang menuntun kita adalah akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah kita tentang kebangkitan itu? Kebangkitan akan bisa terjadi ketika kita percaya. Siapa yang menyangka bahwa ketika ada manusia yang meninggal, ia bisa dibangkitkan? Kalau dalam hari-hari ini, apakah ada kebangkitan itu? Ketika orang sudah mati, kemudian dia bangkit. Pasti kita tidak percaya. Itu adalah sesuatu berita yang horor bagi kita. Dan dalam hal ini kita diajak untuk percaya tentang kebangkitan itu. Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Maka dari itu, kebangkitan itu hanya datang daripada Yesus saja. Cerita kita mengenai Lazarus, yaitu saudara laki-laki dari Maria dan Marta. Lazarus harus mengalami yang namanya sakit keras sampai akhirnya dia meninggal. Ketika dia meninggal, saudara-saudaranya merasakan duka yang sangat mendalam, yaitu Maria dan Marta. Dan mereka ternyata ketika merasakan duka ini, mereka kasih tahu kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mengenal bagaimana Yesus juga tahu siapa itu Lazarus. Yesus mengenal Lazarus dan kedua saudara perempuannya itu. Dalam hal ini, Yesus datang ketika Yesus mendengar hal itu. Tetapi kedatangannya ternyata dia tidak langsung datang. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa penyakit, bahkan kematian yang dialami oleh Lazarus ini adalah bukti dari kuasa Allah itu sendiri. Jadi dalam kematian yang dialami itu, dalam pergumulan yang dialami oleh mereka, itu atas dasar rencana daripada Allah. Dalam kehidupan Lazarus, Bapak, Mama, saudara-saudariku, ternyata Yesus mau menyatakan kuasanya melalui kematian itu. Kalau tidak ada kematian, mereka tidak bisa melihat kuasa Allah dalam kehidupan. Mereka tidak bisa melihat bagaimana Allah berperkara dalam kehidupannya. Bahkan ketika mereka harus mengalami kematian, mereka juga harus mengalami bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, duka yang dialami oleh Marta dan Maria ini adalah duka yang juga
sering kali dialami oleh setiap kita. Siapa kita manusia yang mau mengalami situasi, pengalaman hidup berduka? Tidak ada yang mau mengalami. Tapi Allah dalam kuasa-Nya memberikan kesempatan untuk mereka mengalami hal itu. Dan Maria dan Marta, mereka harus mengalami situasi ini. Bahkan ketika mereka kasih tahu kepada Tuhan Yesus bahwa saudara mereka sudah tidak ada lagi, itu bukti bahwa mereka membutuhkan Yesus dalam kehidupan mereka. Dan mereka melihat bahwa pertolongan, kekuatan itu hanya datang daripada Yesus. Dan pertanyaannya, apakah Yesus menolong mereka? Ya, Yesus menolong mereka. Karena Yesus tahu bagaimana bahasa air mata mereka. Apa yang mereka alami saat itu. Jadi dalam kehidupan manusia, Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Dalam hal ini Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan hal-hal yang mungkin kita merasa itu hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Tetapi Yesus melampaui itu semua untuk memperlihatkan bagaimana kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Kita terbatas. Kita melakukan segala sesuatu atas tuntunan dan rencana Allah itu sendiri. Dan dalam hal ini Yesus datang sebagai pribadi yang penuh kuasa, yang membangkitkan kehidupan kita. Apakah kita tidak percaya? Kita harus percaya bahwa kebangkitan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengalami kuasa Allah, karena kita percaya akan kebangkitan itu sendiri. Karena kadangkala kita mau bukti Bapak Mama, kita tidak akan percaya apa yang kita alami dalam kehidupan ini kalau tidak ada bukti. Dan dalam hal ini, kita perlu beriman. Dalam taatan kepada Yesus, kita perlu beriman. Karena Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Hal ini akan bisa kita mengerti ketika iman kita bertumbuh dengan baik. Karena Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Iman kita harus tumbuh menjadi iman yang dewasa. Dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus, Sang sumber keselamatan kita. Yang oleh karenanya kita menjadi sembuh. Kehidupan kita terus menjadi berkat di mana saja kita berada. Biarlah kita terus menjadi berkat, biarlah kita terus menjadi sumber damai. Karena Yesus Kristus sudah bangkit, dan Yesus Kristus adalah kebangkitan itu sendiri. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menyelamatkan kami dari setiap salah dan dosa kami yang terus kami perbuat. Firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam kehidupan ini, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Mari memberkati setiap kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.